Saya record ya. Nanti saya upload kalau perkuliahan sudah selesai. Oke, kita lanjutkan. Materi kita kali ini tidak banyak, mungkin nanti kita akan buat beberapa bagian, termasuk password untuk ini ya, untuk admin yang login. Jadi admin nanti bisa mengubah passwordnya. Kalau memang nanti kalian mau custom, dia bisa mengubah username. Silahkan nanti kalian bisa custom juga. Kemudian nanti saya akan mengenalkan tentang text area. Jadi ada text area nanti untuk profile. Jadi kalau kalian mengunjungi salah satu website company profile, company profile itu adalah website perusahaan. Nah, di situ ada profilnya perusahaan. Nah, nanti saya akan buat di bagian back end-nya ini, di bagian administratornya nanti saya akan buat menggunakan text area. Kemudian nanti kalian mengikuti ya, kalian mengikuti. Kita juga akan menggunakan pustaka dari namanya itu CK Editor. Jadi CK Editor itu untuk apa ya? Mempermudah kita memanipulasi teks seperti itu. Mungkin ada yang udah tahu. Oke, kita langsung masuk saja. Ini project kita yang kemarin. Kalau di sini teman-teman belum apa? Sebentar. Saya login dulu, saya masuk dulu ya ke bagian ini. E-learningnya. Nah, di sini saya sudah upload project kita yang pertama, yaitu tentang login dan dashboard. Kemudian project ini silakan teman-teman, kalau yang belum ya, ini untuk yang belum saja. Silakan teman-teman download, kemudian di dalamnya ada database. Nah, databasenya kalian import di MySQL. Di YouTube ada banyak sekali cara import MySQL, database MySQL. Kemudian setelah kalian mengimport project ini, kemudian mengimport database, jalankan projectnya menggunakan server lokal kalian ya, atau di localhost. Nah, kemudian silakan kalian kembangkan program yang sudah atau project yang tadi kalian download melalui video yang pada pertemuan keempat. Nah, video pertemuan keempat ini adalah tentang season ya. Jadi pembahasannya tentang season, kemudian logout, kemudian tentang pop-up, confirm juga di sini termasuk ada ya. Jadi pop-up confirm itu misalkan ketika kalian mau logout, ada pemberitahuan kalau kalian akan logout atau sudah dalam kondisi logout seperti itu. Kemudian di sini juga ada penanganan error login ya. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan pada username atau password atau keduanya, nanti akan diarahkan ke bagian halaman error login seperti itu. Nah, ini pertemuan kelima, kita akan bahas bagaimana caranya mengubah password. Jadi di sini kita punya kasusnya itu sebentar, saya masuk dulu ke, pastikan kalian examnya sudah aktif ya di sini ya. Masuk ke my admin kalian. Kemudian ke database, saya akan buka database yang kita gunakan yaitu db_sim. Di sini ada dua database, saya akan fokus di bagian tabel adminnya. Nah, di sini kita punya dua record atau dua data. Jadi saya sebut sebagai bahasa kerennya itu kalau di dunia programming ini, data itu kita sebut sebagai record ya. Makanya ada istilah kalau teman kalian yang dari kampus luar, ini datanya tidak record, artinya datanya tidak kerekam atau tidak masuk pada database seperti itu ya. Itu hanya istilah. Nah, ini artinya record-record yang ada di sini, data-data yang ada di sini punya ID. Nah, kita nanti akan memanfaatkan ID ini untuk mengubah username-nya. Kalian tidak bisa bukan mengubah username ya, mengubah password, mohon maaf. Kalian tidak bisa mengubah passwordnya itu asal-asalan. Jadi mengubah password itu tidak sama dengan ketika kalian melakukan insert data menggunakan PHP. Jadi kalian membutuhkan ID. Nah, kenapa kalian membutuhkan ID? Supaya, oke, di sini sebentar. Saya akan menggunakan koneksi pribadi saja supaya lancar ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk melakukan edit data, kalian pastikan dulu bahwa kalian sudah mendapatkan ID-nya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Saya tunjukkan dulu caranya. Satu, dua, kita punya project namanya adalah SIM. Seperti ini. Oke, kemarin kita punya salah satu akun namanya adalah Dian. Nah, ketika Dian masuk di sini, ketika Dian melakukan login, artinya Dian ini punya ID admin yaitu 1. Nah, ketika nanti kita melakukan update password, otomatis ID-nya itu kita harus tangkap dulu. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa password yang diubah adalah password milik Dian ini, admin Dian. Kalau ID-nya tidak saya tangkap, berarti nanti sistemnya bingung. Ini password yang diubah untuk ID admin yang mana? ID yang 1 atau ID yang 2? Makanya kita nanti pastikan dulu untuk mendapatkan ID adminnya. Nah, sebelumnya kalau tidak salah di pemrograman yang framework, saya sudah membuat CRUD ya, saya lupa namanya CP atau CP. Sebentar untuk view karyawan. Nah, kalau menggunakan tabel di sini, kalau dia menggunakan tabel, di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah query string. Jadi ketika kalian klik edit di sini, kalian perhatikan di bawah ini, di bagian bawah nanti di sini ada show message-nya ya. Nah, seperti ini. Di situ ada karyawan.php tanda tanya nick sama dengan 1. Kemudian yang bawahnya nick sama dengan 2, artinya dia sudah membaca query string-nya. Kalau bentuk tabel seperti ini, kita bisa menggunakan query string. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan tabel nantinya. Jadi ketika kalian klik ubah password, jadi dia langsung didirect ke halaman formnya. Jadi bukan dalam bentuk tabel nantinya. Jadi ketika kalian klik ubah password, dia langsung menuju ke halaman seperti ini. Halaman formnya. Kalian tinggal ubah passwordnya, kemudian update password. Nah, di sana tidak ada yang namanya tabel. Tabel seperti ini tadi. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan query string. Nah, apa yang kita manfaatkan nantinya? Ada yang tahu? Kita bisa menggunakan apa untuk mendapatkan ID-nya ini? Tahu? Tidak? Kalau tahu jawab tahu, Pak. Kalau tidak jawab tidak, Pak. Seperti itu. Belum, Pak. Belum tahu ya? Oke. Kita kemarin udah belajar tentang season. Ya, kita udah belajar tentang season. Seperti ini season. Nah, oke, sebentar. Ini adalah jurnal saya. Saya pindahkan saja ke sini supaya tidak mengganggu. Oke, seperti ini ya. Oke, saya tunjukkan. Ketika saya login sebagai Dian, maka di sini di dashboard dia akan menampilkan Dian. Artinya apa? Artinya di sini kita bisa memanggil ID-nya juga. Oke, seperti ini ya. Kalau misalkan nama admin ini akan saya ganti menjadi ID. Nah, ini bebas ya, kalian mau penamaannya apa bebas. Sedangkan yang di sini kalian harus sesuaikan dengan yang ada di tabel database kalian. Nah, ini ID_admin. Saya akan sesuaikan ID seperti ini. Nah, saya akan reload di sini. Oke, sebentar ya, mungkin saya butuh ini cek login. Oke, di dashboardnya belum saya ubah ya. Harusnya di dashboardnya saya ubah. Sebentar. Nah, ini nama admin. Nama admin ini saya ubah menjadi ID admin. Ngikutnya yang mana ID admin ini? Dia mengikuti season. Ingat ya, di sini $_season ID admin. Nah, di sini juga ada $_season ID admin. Jadi yang kita pakai adalah yang seasonnya ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau saya reload di sini, oke, ini error karena mungkin saya belum logout ya. Saya coba logout, kemudian login kembali. Sebagai Dian, kemudian Dian. Nah, hello 1 artinya dia menangkap apanya ini? Yang ditangkap apanya di sini? Halo?
Iya, yang ditangkap adalah ID-nya. Jadi apa? Kita bisa memanfaatkan yang namanya season nantinya. Oke, untuk menunjukkan kalau ini dinamis ya, maksudnya bukan statis, saya akan masuk dengan menggunakan akun yang kedua, yaitu Jack ya di sini ya. Oke, sepertinya Jack. Nah, ini ya, Jack. Saya akan login sebagai Jack. Tadi untuk Dian itu ID-nya adalah 1. Harusnya nanti ketika saya login sebagai Jack, ID-nya adalah 2. Saya login di sini ya. Nah, hello koma 2. Artinya di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya season untuk mengubah passwordnya nanti. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja mulai ke implementasinya. Ini akan saya kembalikan dulu. Nanti kita tambahkan ya di bawahnya, kita tambahkan ID nanti di bawahnya. Oke, seperti ini. Saya kembalikan dulu. Error karena saya belum logout, dia belum menangkap seasonnya. Seperti itu. Jadi saya login dulu supaya dia menangkap seasonnya. Seperti ini ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, kalian silakan tambahkan di project SIM kalian ini. Jadi di dalam SIM, di dalam directory atau di dalam foldernya SIM ini, kalian tambahkan satu folder lagi, namanya adalah modul. Kenapa saya buat modul? Supaya nanti program kita kelihatan lebih rapi ya. Oke, ini bukan file ya, tapi folder atau directory. Kalau sudah modul, kalian enter saja seperti ini. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Sebentar. SIM. Nah, jadi kita punya satu folder yang namanya modul. Dia satu level dengan DB IMG ya. Jadi dengan image dengan DB dia satu level. Jadi kalian buat modul itu di dalam SIM. Kalau ingin manual silahkan tinggal di create new folder di dalam folder SIM ini. Oke, seperti itu. Nah, di dalam modul nanti kita sisipkan beberapa folder lagi atau directory. Oke, saya sisipkan di sini. Yang pertama kita akan membuat passwordnya dulu ya. Password, kemudian nanti yang kedua misalkan kategori wisatanya ya di sini nanti karena kita membuat sistem untuk informasi untuk wisata. Oke, ada kategori. Kemudian saya ke modul lagi di sini, saya add folder lagi. Di sini ada apa lagi ya? Wisatanya. Kemudian satu lagi yaitu berita ya. Oke, untuk galeri nanti mungkin bisa kita tambahkan berita. Oke, kita tambahkan satu lagi yaitu galeri. Nah, seperti ini. Oke, di dalam modul ada 5 folder lagi ya. Di dalam folder modul ini ada 5 folder lagi atau 5 directory. Oke, saya tampilkan saja di sini. Jadi kalau kalian buka modul ini ada 5 directory lagi di dalamnya. Ada berita, galeri, kategori, password, wisata. Nah, nanti kita akan memasukkan untuk eksekusi yang password ini di dalam password. Jadi terlihat lebih rapi ya. Mungkin nanti kalian agak sedikit ribet karena kita akan menggunakan ini ya, slash nanti ya untuk mengakses directory itu. Oke, kalau sudah ditambahkan, silahkan teman-teman ke dashboard.php-nya dulu. Kemudian di bagian beranda yang href-nya ini, tanda hashtag-nya atau simbol hashtag-nya silahkan dihilangkan dulu. Nah, ini dihilangkan, ganti dengan dashboard.php. Seperti ini ya, dashboard.php. Artinya apa? Artinya file yang ini ya. Seperti ini. Kemudian kita save. Saya reload dulu. Oke, mohon maaf ya ada agak berisik. Oke, kalau saya klik beranda, dia akan langsung ke dashboard.php-nya. Seperti ini. Coba Pak lihat lagi. Oke, silakan. Nah, tambahkan ini aja, dashboard.php. Oke, tunggu sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah, ini artinya kalau saya klik beranda ini, dia akan langsung ke dashboard, tetap ke dashboard ya. Hanya saja kalau saya klik Pesona Indonesia, dia masih menampilkan hashtag ini. Nah, kalian bisa copy lagi dashboardnya ini. Dashboardnya ini di copy aja. Kemudian tambahkan ke bagian yang bagian atasnya ini ya, arif yang Pesona Indonesia ini, tinggal dipaste aja seperti ini. Oke, kalau sudah dipaste, saya reload dulu, jangan diklik ini dulu karena kalau kalian klik dia akan tetap masih menampilkan ini ya, hashtagnya ya. Oke, mungkin ke beranda dulu aja karena beranda udah kita ubah. Nah, seperti ini. Kalau saya klik Pesona Indonesia, dia tetap ke dashboardnya. Seperti ini. Nah, kemudian... Gimana tadi, Pak? Ulangin. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Jadi, tambahkan dashboard.php di bagian berandanya. Nah, di sini kan ada string beranda ya di sini. Kemudian di bagian Pesona Indonesia, itu di bagian ref-nya di sini ditambahkan dashboard.php. Jadi sama ya, sama dashboard.php. Jadi kalau kalian klik menunya itu, dia akan tetap menampilkan dashboardnya, seperti itu. Nah, kalau sudah, silakan kalian ke bagian bawahnya, masih di dashboard.php ya, masih di file yang sama. Nah, di sini di bagian bawah, kalian lihat ada ubah password. Coba dicek, ada ubah password. Kalau kalian bingung, tinggal Ctrl F, kemudian di bagian sini kalian cari yang namanya ubah, ini kecil semua nggak apa-apa, ubah password. Nah, kalian enter nanti langsung dapat. Seperti itu kalau mau carinya ya, biar lebih gampang. Oke, nah di sini di bagian harifnya ini kalian tambahkan harifnya ini ya, di bagian harifnya ini atau linknya ini. Jadi ini kegunaannya untuk mengdirect, jadi didirect ke menu mana lagi, ke apa directory mana atau ke file mana lagi. Oke, untuk ini kalian silakan tambahkan password.php. Nah, password.php mana kita belum buat di sini. Nanti kita akan buat di bagian dalamnya ini ya. Oke, kita akan buat di bagian dalamnya ini. Oke, kalau sudah dibuat password.php, kalian klik password, directory password diklik. Kalau sudah diklik sampai panahnya ke bawah. Jadi panahnya ke bawah ya. Kalau yang lain kan panahnya ke arah kanan. Nah, kalau ini panahnya ke bawah. Kalian tambahkan file di sini. Nah, kalian klik new file di sini. Buat file yang sama dengan yang barusan kalian buat, yaitu password.php. Password.php. Kemudian di enter aja. Nah, seperti ini ya. Kita udah punya satu file di dalam password. Kalau tidak percaya bisa kalian cek di bagian password, akan saya klik di sini ada satu file. Yang lainnya masih kosong. Seperti ini. Nah, ini juga kosong. Kategori masih kosong ya. Wisata masih kosong, belum kita tambahkan. Kita pelan-pelan menambahkannya. Oke, kalau sudah, kita cek lagi. Kita cek, kalian reload dulu. Sebelum mengecek, pastikan kalian reload dulu ya. Oke, kalian reload, kemudian pilih akun dan ubah password. Di sini hasilnya adalah error. Errornya adalah object not found atau file kalian itu tidak ditemukan. Error 404 itu artinya file tidak ditemukan ya. Nah, kenapa? Ada yang tahu alasannya di sini? Direktorinya, Pak. Betul. Belum ada, Pak. Iya, Saya belum. struktur direktorinya. Kalian lihat dashboard ini dia selevel dengan yang namanya modul. Dashboard. Kita membuatnya di dashboard kan? Password.php kita membuatnya di dalam dashboard. Artinya, kalau saya buat seperti ini, harusnya password ini satu level juga di sini. Satu level dengan dashboard. Sedangkan password yang ini, dia tidak satu level dengan dashboard. Dia berada di dalam modul. Yang satu level dengan dashboard ini adalah modulnya. Jadi dia masuk berapa kali nih? Modul masuk ke satu kali, kemudian masuk password masuk lagi. Jadi dia masuk 2 kali ya. Artinya kalian bisa tulis seperti ini.
Di sini ya, di bagian belakangnya kalian tambahkan. Apa yang ditambahkan? Kalian ke modul dulu. Kalian ke modul. Kemudian, kalau sudah ke modul, kalian akses apa? Directory passwordnya. Password slice. Nah, pemisahnya slice ya. Jadi, seperti ini. Saya jelaskan dulu. Dashboard kita, karena di sini saya membuat atau mengubah menambahkan linknya itu di dalam dashboard. Kalian cek dashboard ini satu level tidak dengan password. Oh, ternyata tidak. Password ini ternyata di dalam password.php ini di dalam directory password. Directory password ini di dalam modul. Nah, modul ini ternyata satu level sama dashboard. Ya sudah, kalian buat saja. Jadi yang pertama kalian ke modul dulu. Jadi ke modul dulu. Kalau sudah ke modul, kemudian kalian masuk ke password. Slash password, kalau sudah masuk ke password, barulah kalian akses filenya, yaitu password.php. Nah, di sini password.php. Kalau sudah, di-save saja. Oke, kalau sudah di-save, kita coba lagi ya. Saya back atau saya previous, saya reload dulu, akun, ubah password. Nah, dia langsung didirect ke password PHP. Nah, kalau nggak percaya, di sini bisa kalian tulis seperti ini. Oke, maaf, di sini ya. Halo semuanya. Saya save, saya reload lagi ya. Nah, di sini sudah tampil file password.php-nya ya. Oke, sampai di sini paham? Halo. Oke, saya tunjukkan di dashboard-nya. Nah, seperti ini ya. Loh, nanti Pak, kalau misalkan saya berada di password. Nah, misalkan nanti saya berada di password, tapi saya ingin mengakses yang ada di satu level dengan dashboard, ini caranya gimana, Pak? Nah, nanti kita bahas ya. Jadi, kalian bisa menggunakan titik-titik slice itu untuk kembali ke, kalau titik-titik slice itu kembali satu directory, titik-titik slice lagi kembali ke satu directory, artinya ada dua directory, seperti itu. Nanti kita bahas. Oke, sampai di sini dulu. Nanti ini kalau kita mau include koneksi, otomatis kita kembali kan? Nanti kita akan gunakan itu di koneksi, include atau require once untuk koneksi, nanti kita back dulu. Jadi saya kembali ke ke sini dulu, ke dalam modul, kemudian saya kembali ke bagian luarnya, baru saya akses koneksi. Seperti itu. Mau lebih gampangnya seperti ini aja. Kalian berada di dashboard seperti ini. Dari mana sih Pak saya supaya mudah ngecek satu atau dua directory seperti itu? Oke. Oke, ini sebentar. Koneksinya sepertinya Oke, sebentar ya, saya configure dulu untuk zoom-nya ini, sepertinya ada masalah. Yuk, acarakan. Oke, mohon maaf ya, ternyata zoom-nya error, atau koneksi saya ya, kurang tahu juga. Oke, saya share kembali. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sampai mana? Saya ulang saja. Jadi untuk oke, sampai password ini ya. Nah, tadi itu sudah ngelihat errornya kan? Error 404 itu artinya direktorinya tidak ditemukan. Nah, apa yang perlu kalian lakukan? Oke, sebelumnya kan di sini adalah password seperti ini. Kalian harus kembali dulu, bukan kembali ya. Kalian pastikan dulu kalian itu berada di mana. Nah, untuk memastikan kalian berada di mana, kalian cek dashboard. Saya berada di dashboard. Saat ini saya berada di dashboard. Saya ingin mengakses password. Nah, password ini berada di mana?
berada di modul, berarti kalian tuliskan modul. Kenapa modul? Karena modul ini satu level dengan dashboard. Kalian cek saja di sini. Kalau saya hide seperti ini, ternyata modul ini satu level dengan yang namanya dashboard. Nah, saya akses modul, oke. Kalau sudah modul, di dalam modul di sini kalian cek file yang ingin kalian akses. Misalkan di sini kita ingin akses password.php, artinya kita harus mengakses directory atau folder password ini dulu. Tambahkan modul slice password slice, barulah kalian akses password.php-nya seperti ini. Kalau sudah kalian save, nah kita cek di sini. Saya reload dulu ya. Akun, kemudian saya ubah password, kemudian langsung di direct atau di-linkkan ke halaman password.php. Halo semuanya di sini. Nah, kalau kalian cek di bagian password, di sini ada string halo semuanya. Artinya apa? Artinya file password.php ini sudah bisa kita akses. Seperti itu ya. Nah, gimana supaya lebih gampang? Kalian bisa langsung di bagian ini. Nah, kalian berada di dashboard. Artinya dashboard di sini satu level dengan modul. Oke, kita akses modulnya. Klik modul. Kemudian kalau sudah akses modul, slice, akses passwordnya, barulah akses file password.php yang ini. Seperti itu ya. Nah, gimana kalau misalkan dari password, nah ternyata nanti di password ini ada yang namanya koneksi. Saya ingin mengambil koneksi.php ini. Tapi saya berada di dalam password, itu caranya gimana? Kalian keluar nanti menggunakan titik 2 kali slice, itu udah satu directory. Nah, caranya gimana? Kalian berada di password, kalian preview saja. 1, di sini belum ada koneksi. 2, nah di sini baru ada yang namanya koneksi. Berarti kalian harus keluar 2 kali, baru kalian bisa masuk ke koneksinya. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Oke. Kalau sudah, kita buat tampilannya dulu untuk password. Saya akan buat menggunakan dashboard ini. Jadi yang ada di dashboard ini semuanya saya copy. Oke. Saya Ctrl Alt semua. Saya Ctrl Alt ya ini ya. Artinya semuanya saya copy. Nah, ini sebenarnya kalau kalian sudah mahir nanti di bagian PHP ini, pemrograman web, kalian nanti bisa membuat gimana supaya satu tampilan itu bisa saya gunakan hanya dengan menggunakan include. Nanti kalian akan semakin lama semakin mudah ya untuk berlatih. Sementara saya buat seperti ini dulu supaya pemahamannya lebih gampang. Saya kontrol copy, ini semuanya ya, saya kontrol Alt, kontrol copy, saya paste di password. Nah, ini saya hapus dulu, saya kosongkan, di bagian password saya kosongkan dulu, saya paste, saya save, oke, saya save, saya back dulu, reload, kemudian saya ke ubah password lagi. Nah, tampilannya sama ya, seperti ini udah di password. Nah, seperti ini. Oke. Kita tidak membutuhkan Jumbotron. Di sini nanti kita tidak butuh yang namanya Jumbotron, yang ini. Jumbotron itu yang ini ya. Nah, ini Jumbotron namanya. Yang kotak-kotak ini namanya Jumbotron. Nah, ini kita nanti tidak membutuhkannya. Jadi, bisa kita buang saja Jumbotronnya. Nah, ini saya buang saja. Saya save, nanti jadinya seperti ini. Karena Jumbotronnya udah dibuang, kita akan menambahkan form di sini. Nah, saya akan menggunakan form yang ada di check login ini. Jadi, bukan check login ya, yang ada di index. Form yang ada di index ini akan saya copy. Silakan teman-teman ke index.php cari form. Form seperti ini. Nah, ini form. Form bukanya di sini, form tutupnya di sini. Oke, kalian copy saja mulai dari form buka sampai pada form tutup. Silakan di-copy. Kalau sudah, ini udah saya copy ya, copy, kemudian kalian pastekan di bagian yang tadi peletakan untuk Jumbotron. Jadi Jumbotron tadi kita hapus, kita ganti dengan form. Seperti ini. Saya save, kita coba reload, hasilnya seperti apa? Seperti ini. Jadi panjang ya. Nah, gimana kalau kalian tidak ingin panjang, kalian bisa menyisipkan CSS atau kalian... Pelan-pelan, Pak. Oke. Sudah di copy,
Jadi formnya tadi yang kalian copy di indeks, formnya di copy, form yang ada di indeks di copy, kemudian pastekan di bagian password. Password.php di bagian mana? Di bagian Jumbotron tadi. Jadi sebelumnya kan saya hapus dulu ya. Nah, jadi sebelumnya di sini adalah Jumbotron. Jumbotronnya ini kalian hapus, saya delete saja. Kemudian kalian pastekan dengan form. Nah, supaya kalian tidak perlu membuat form lagi. Oke? Jadi, kalau kalian udah buat form satu nanti, kalian Line bisa... berapa? mungkin lainnya beda-beda ya. Intinya Oh ya, setelah tutup nav. Setelah navigatornya tutup. Oke, dihapus ya Jumbotronnya ya? Jumbotronnya dihapus. Pokoknya Jumbotronnya dihapus. Nah, hapusnya dari mana? Dari div kelas Jumbotronnya sampai div tutup. Jadi, div buka untuk Jumbotron sampai pada div tutupnya. Ini dihapus saja. Cuma sedikit ya, Jumbotron kita cuma sedikit, hanya segini. Kalau sudah dihapus, kalian pastekan untuk yang formnya. Oke, kalau sudah di-save, kita cek dulu tampilannya seperti apa. Kita cek. Nah, tampilannya udah dalam bentuk seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini ternyata masih ada, kita butuh space ya di sini. Kalian bisa gunakan BR aja. Jadi di atas form, kalau kalian masih bingung peletakan ini nanti sebenarnya kalian bisa menggunakan kalau saya dulu waktu pertama kali belajar pemrograman web, karena saya bingung yang mana form, yang mana navigator, saya beri space seperti ini. Kemudian di sini saya buat apa namanya, komen bahwa di sini itu adalah, sebentar, ini saya lupa nih. Oke, seperti ini ya komentarnya. Nah, di sini saya biasa menuliskan form untuk password. Nah, saya menuliskan seperti ini biasanya. Atau kalau tidak, teman-teman kasih jarak aja. Jadi, antara navigator dengan form itu ada space-nya. Supaya nanti teman-teman lebih mudah gitu. Oh, ini form. Oh, ini navigator. Sampai atas. Sampai atas ini ya. Nav buka, kemudian ini nav tutupnya. Oke, tadi di sini ada space, kita bisa tambahkan BR ya. Karena BR itu untuk memulai baris baru atau enter ya. Nah, saya tambahkan BR di sini, tag BR. Satu saja, saya save. Kita cek lagi hasilnya. Seperti ini. Oke, teman-teman silakan tambahkan BR di sini. Oke, yang hadir 39. 38 ya. Oke, kalau sudah, nah kalau sudah, teman-teman silakan ubah string-stringnya di sini. Username sama password, teman-teman ubah menjadi, misalkan yang atas password, seperti ini. Saya save, kemudian yang bawah, konfirmasi password. Oke, jadi di sini saya tidak melakukan perubahan pada username. Nanti kalau teman-teman mau custom, silakan gimana cara melakukan perubahan pada username juga. Karena biasanya yang dijadikan sebagai username itu adalah email ya. Jadi email itu tidak bisa diubah. Jadi nanti yang diubah itu kebanyakan passwordnya saja. Oke, seperti itu. Kalau sudah password, kemudian konfirmasi password. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi saya tidak menyisipkan password lama ya di sini ya. Nanti logiknya mungkin semakin kompleks. Jadi kita pelajari yang ini dulu saja. Kalau teman-teman sudah mahir, nanti silakan teman-teman bisa menambahkan konfirmasi password baru. Karena kalau password lama itu nanti dia akan mengecek di database dulu. Password yang kalian entrykan dengan password yang di database itu sama tidak? Kalau sama nanti berarti dia bisa mengubah datanya. Oke, sementara ini dulu saja karena logikanya tidak terlalu sulit ya.
Oke, jadi kalian nanti memasukkan password baru kalian di sini. Oke, ini saya ubah password baru ya, yang atas ini. Nah, ini saya ubah menjadi password baru. Oke, saya jalankan dulu. Nah, yang ini password baru. Jadi teman-teman isi password baru, kemudian yang bawah ini konfirmasi password, artinya password yang barusan teman-teman masukkan di sini dimasukkan ke sini juga. Nah, nanti cara ngeceknya gampang ya. Nanti saya tanya siapa yang bisa jawab ya. Logikanya seperti apa. Oke, kalau di sini teman-teman masukkan string atau karakter, dia tidak dalam bentuk password. Tapi kalau di bawahnya ini sudah dalam bentuk password. Nah, caranya gimana? Caranya input type-nya ini teman-teman ubah. Yang bawah ini sudah dalam bentuk password, input type password. Yang atas ini input type-nya masih text. Jadi teman-teman bisa ubah menjadi password juga. Oke, seperti ini. Jadi input type itu ada banyak ya, ada password, ada number. Kalau password itu khusus nanti bentuknya seperti ini. Ada email, bisa seperti ini, email. Nah, kalau email, kalau saya jalankan, misalkan ini yang email yang atas ya. Kalau saya masukkan sembarangan, yang bawahnya saya masukkan sembarangan, saya klik ini. Nah, ini please include an ad. Jadi kalian harus menyisipkan ad, itu khusus untuk email. Kalau untuk number, jadi di sini khusus berupa nomor saja. Salah satu karakteristiknya nanti dia punya yang namanya seperti ini ya. Top up sama bottom, top sama bottom panah. Kan bisa klik. Atau kalian bisa langsung ubah di sini datanya. Nah, kalau insertnya berupa karakter seperti apa? Nah, ini tidak bisa. Ini saya coba insert karakter huruf ya. Ini tidak bisa. Jadi yang bisa itu hanya angka saja. Simbol gimana? Simbol sebentar. Ini bisa ya simbolnya ya. Jadi yang bisa itu angka saja sama simbol. Sepertinya simbol juga terbatas. Oke. Itu untuk number. Kemudian ada teks. Kalau teks itu string, bisa nomor, bisa simbol, bisa angka, semuanya. Kemudian ada submit. Kalau submit itu nanti bentuknya seperti button. Sekalian saya kenalkan saja ya. Kemudian nanti ada apa lagi ya di sini ya? Saya lupa. Kalau untuk gambar itu upload atau apa ya? Saya lupa masih. Sepertinya input type-nya file ya kalau. Oke, file ya seperti ini ya. Ada juga. Oke, nanti teman-teman bisa cek saja untuk input type-nya itu. Oke, jadi di sini saya ubah. Jadi kita menggunakan password ya. Dua-duanya di sini adalah password. Saya jalankan. Ini placeholder-nya saya ubah saja. Oke, di sini kita ID ini kita tidak butuhkan. Ini juga nggak saya butuhkan. Oke, jadi yang saya butuhkan kelas, name, type, sama placeholder-nya saja ya. ID di sini tidak saya butuhkan. Tapi kok ada ID di sini? Kok bisa gitu ya, ada ID di sini. Nah, ID bisa kalian gunakan untuk JavaScript. Jadi JavaScript itu yang diaksesnya adalah ID-nya ya. Kalau JavaScript yang diakses itu adalah ID-nya. Get element by ID misalkan seperti itu. Nah, jadi kelas itu lebih ke tampilan. Kalau saya hapus kelas form control-nya, tampilannya nanti udah beda lagi, nggak seperti ini. Kemudian kalau name password itu nanti saya gunakan untuk post-nya. Jadi saat saya post, yang saya akses adalah name-nya. Name di sini saya ubah saja jadi password. Yang atas password 1, yang bawah password 2 ya. Seperti ini ya. Oke. Kalau sudah placeholder-nya di sini masukkan password. Silakan teman-teman custom sendiri ya, konfirmasi password. Masukkan kembali password baru. Nah, seperti ini. Saya save. Kita coba jalankan lagi. Nah, udah seperti ini ya. Masukkan password baru, kemudian masukkan kembali password barunya di sini. Oke, kalau sudah
Sebentar. Name, password baru. Nah, untuk form action yang ini cek login-nya kalian hapus. Kenapa dihapus? Karena nanti ketika kalian klik login, oh ini masih login ya. Mungkin kita ubah saja login-nya menjadi apa? Ubah password seperti ini. Nah, ini untuk nama buttonnya ini ya. Nah, jadi seperti ini, ubah password. Lupa passwordnya kita hapus saja. Karena tadi kita ini hasil copy yang form login itu ya. Oke, BR-nya saya hapus. Satu saja saya hapus. Oke, seperti ini. Ini kita atur tampilannya dulu ya. Oke, salah ternyata. Saya salah. Oke, harusnya yang ini ya. Bukan. Saya jalankan dulu. Oke, seperti ini. Oke, sebelumnya seperti ini. Ini kalian hapus saja. Yang lupa password ini, label untuk lupa password kalian hapus. Jadi label untuk lupa password yang inline satu baris ini kalian hapus. Kemudian satu buah BR-nya juga dihapus. Silakan dihapus saja BR-nya ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi di atas button itu ada satu buah BR ya di sini ya. Oke, kalau sudah di save, kita coba jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Kita cek lagi, ada yang keliru tidak di sini. Password 1, password 2, form control, placeholder-nya udah semua ya. Nah, ini tinggal dihapus form action-nya check underscore login.php. Ini artinya apa? Action artinya itu ketika kalian klik tombol ini submit atau tombol ubah password ini, dia nanti akan langsung mengeksekusi file yang ada di sini. Nah, kita nanti tidak mengeksekusi file check login karena file check login itu khusus untuk ketika kita melakukan login ya. Jadi di sini nanti saya akan buat satu file saja. Jadi untuk action-nya kalian buang atau kalian hilangkan. Kenapa? Karena action-nya nanti dia akan melakukan action ke dirinya sendiri. Jadi kalau tidak saya buat seperti ini, dia akan melakukan action ke dirinya sendiri ya, seperti itu. Nah, nanti action-nya di mana? Action-nya saya buat di bawah. PHP. Nah, saya buat di sini action-nya. Supaya tidak banyak ini ya. Supaya tidak banyak file. Oke, kita buat action-nya nanti di sini. Oke, siap. Kita buat action-nya. Dipersiapkan sampai di sini. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama kita lakukan apa di sini? Kita tambahkan if. If untuk apa? If ketika tombol ini ditekan atau dieksekusi. Jadi ketika saya tekan tombol ini artinya nilainya true. Seperti itu. Ini saya reload dulu. Kalau saya tekan ini artinya nilainya true. Kalau nilainya true, dia akan mengeksekusi statement yang ada di bawahnya. Artinya apa? If iset kita pause, kita ambil. Yang kita iset apa? Yang kita iset adalah tombolnya ini. Jadi ketika tombolnya saya klik, nilainya true. Nah, kalau nilai true, dia akan mengeksekusi yang nanti di bawah if ini saya buat. Jadi di bawah if ini ada statement. Nanti dia akan mengeksekusi ini. Nah, jadi di sini if iset, jadi yang diklik adalah tombolnya. Jika tombolnya saya klik, nah seperti itu aja bacanya supaya lebih mudah. Nah, tombolnya ini mana name-nya? Belum saya tambahkan ya name-nya di sini. Saya tambahkan dulu. Name sama dengan seperti ini. Saya buat nama name-nya submit saja. Nah, ini bebas kalian mau buat apa, tapi untuk type di sini wajib submit. Karena kalau nggak submit, dia tidak dalam bentuk tombol nantinya. Ini bebas, kalian mau buat tombol atau mau buat namanya apa di sini bebas ya, karena di sini adalah seperti variabel. Oke, submit artinya di sini yang saya post adalah submitnya ini. Submit. Nah, seperti ini. Saya coba echo di sini. Oke. Kita coba ya.
Nah, ada halonya ya. Kalau saya tekan, itu ada halonya. Artinya apa? Nilainya true. Nah, kalau tidak saya tekan, berarti else yang ada di sini. Oke, simple ya. Seperti itu aja. Jadi, simple sekali. Oke, kalau sudah, kita isi di bagian dalamnya dulu. Jadi, kalau tombolnya ditekan, nanti dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan insert data. Ya, jadi caranya gimana? Kita ambil dulu pos yang ini. Pos password 1 sama password 2. Di sini ya, kita panggil dulu. Saya akan tampung pos password 1 dan password 2 di dalam variabel namanya pas 1. Oke, seperti ini aja, seperti biasa. Ini digunakan untuk mengambil ini ya, value yang ada di sini. Jadi ketika teman-teman memasukkan data ada di sini, cara menangkap data itu menggunakan pos seperti ini. Oke, kalau sudah, yang pertama password 1 dulu ya. Yang name ini kalian copy saja. Kalau tidak mau bisa langsung dituliskan di sini. Oke, password 1. Kemudian jangan lupa password 2-nya juga. $post. Oke, seperti ini. Jangan lupa petiknya password 2. Jadi ada password 1 dan password 2. Oke, kalau sudah kita akan melakukan pengecekan. Pengecekannya gimana? Seperti ini, logikanya seperti ini. Saya kasih tahu dulu logikanya ke teman-teman. Nanti teman-teman buat code-nya di sini ya. Gimana caranya mengubah logika saya ini menjadi bentuk code. Nah, biasa mahasiswa susahnya di situ. Jadi, waktu zaman saya kuliah, kebanyakan teman-teman bilang, hitungan manualnya mudah, tapi implementasinya ke program itu susah sekali. Nah, seperti itu. Jadi, itu perlu dipelajari juga, perlu dilatih ya. Jadi di sini kalau saya masukkan passwordnya 12345, di sini 12345, maka ketika saya klik ubah password, passwordnya akan berubah karena sama antara yang atas sama yang bawah ini sama 12345, yang bawah juga 12345. Oke, tapi kalau misalkan yang atas saya tulis 12345, kalau yang kemudian yang bawahnya saya tulis 123456, ini artinya tidak sama, tidak sinkron antara kedua password. Maka dia tidak akan mengubah password ini. Nah, itu logikanya seperti apa? Ayo ini kan dulu, dicerna dulu. Kita menggunakan apa di sini? Jadi, simpelnya ketika passwordnya sama, dia bisa melakukan perubahan password. Tapi kalau passwordnya tidak sama alias berbeda, dia tidak akan bisa melakukan perubahan password. Nah, apa yang bisa kita gunakan untuk menuangkan logika itu ke dalam bentuk code? Seperti itu saja simpelnya. Ayo, yang bisa silakan dijelaskan. Menggunakan Pak, menggunakan ini, logikanya seperti ini. Nah, kayak gitu. Halo. Ini nyala, bukan, enggak, saya mute ya. Halo, Pak. Ya, silakan. Ada yang bisa atau masih berpikir nih? Ini kalau kita rame-rame sebenarnya lebih enak diskusi ya. Saya lebih senang kalau diskusi. Mungkin nanti tempatnya ada yang harusnya gini. Oke, ini logikanya seperti apa? Sudah belajar pemrograman web, harusnya ini bisa. Di pemrograman web itu yang diajari tentang apa? Salah satunya ada variabel, ada juga tentang operator, ada decision atau conditional ya, atau percabangan alias if statement. Kemudian ada perulangan atau looping. Kemudian sedikit masuk OOP ya kalau tidak salah saya.
Nah, kalau kalian sudah belajar pemrograman web dan kalian serius belajar pemrograman web, harusnya kalian bisa menuangkan logikanya ke dalam bentuk kode. Mengkonvert ya, alias apa? Mengubah logikanya ke dalam bentuk baris kode. Ayo, ada yang bisa tidak? Jadi, kalau password yang atas ini sama dengan password yang bawah, maka passwordnya bisa diubah. Tapi kalau password atas tidak sama dengan password bawah, ini maka passwordnya tidak bisa diubah. Logikanya seperti apa? Halo, Hai Bingung Pak. Pak. bingung? Halo, Pak, Udah bingung dong Pak. udah ngantuk kayaknya. Belum siang, belum jam 1 ya. Oke, Mentok Pak. mentok. Weekend ya, harusnya Sabtu itu libur ya. Oke, saya langsung bocorkan saja. Kita bisa menggunakan if juga. Jadi di dalam if ada if ya, alias nested if atau if bersarang. Oke, caranya gimana Pak? Kita bisa buat seperti ini. If dolar password 1 sama dengan dolar pas 2, mohon maaf, pas kedua, maka di sini nanti statementnya itu adalah jadi di sini saya buat komentar dulu ya, data diubah. Nah, di sini untuk data diubahnya. Nah, kemudian yang bawah else-nya di sini untuk data tidak bisa diubah. Nah, ini logiknya gampang sekali. Jadi cukup menggunakan if. Jika password 1 sama dengan password 2, maka di statementnya datanya bisa diubah. Nah, di statement ini tinggal kalian tuliskan saja. Yang dituliskan adalah data yang bisa mengubah data. Mengubah data seperti apa? Menggunakan query. Tinggal tulis mysql query seperti ini. Jangan lupa kita butuh yang namanya driver. Drivernya adalah koneksi. Nah, kok bisa ada koneksi di sini, Pak? Jangan lupa koneksi di sini yang ini ya. Nah, ini kita jadikan sebagai driver. Lah, tapi ini kan tidak kita include, Pak, koneksi.php-nya. Gimana bisa dia mengambil drivernya? Benar, jadi kita harus include-kan dulu koneksinya. Di sini kita gunakan apa? Bisa gunakan include, bisa gunakan require one seperti ini. Oke, tinggal kalian koneksi .php. Nah, di sini ada masalah lagi. Koneksi itu berada di levelnya selevel dengan dashboard dengan modul. Artinya apa? Kita harus keluar dulu untuk mengakses koneksi. Nah, gimana caranya? Gampangnya seperti ini. Kita sekarang berada di password. Kita akses password dulu. Kita akses passwordnya. Nah, password di sini. Di sini saja udah cukup ya. Di file ini aja udah cukup. Kita akan keluar ke koneksi. 1, di sini belum ada koneksi. Kita keluar lagi. 2. Nah, di sini kita cek koneksi ada tidak? Oh, ternyata di sini baru ada koneksi. Barulah kita tuliskan di sini. Tadi kita keluar berapa kali? Kita keluar 2 kali. Tulisan titik slash. Nah, ini keluar 1 kali. Titik-titik slash udah keluar 2 kali. Barulah kalian tuliskan koneksi.php. Gampang sekali. Nah, sudah. Artinya koneksinya udah drivernya udah kita masukkan di sini ya. Oke, kita akan buat query untuk mengubah data. Caranya gimana? Menggunakan perintah. Jangan lupa petiknya update. Yang diupdate apa? Tabel admin. Password kan ada di tabel admin. Jadi yang kita update yang ada di tabel admin. Seperti itu. Set password. Nah, ini password yang ini kalian samakan dengan yang ada di database. Jadi di dalam query ini kalian selama dia tidak ada petik 1 seperti ini, itu artinya dia masuk dalam kategori
SQL. Artinya semua yang ada di apa atribut-atribut yang ada di di MySQL ini, di database kalian ini kalian ikuti. Jadi seperti ini password. Kalau saya menuliskan di sini cuma pass saja, artinya di sini kalian tuliskan pass, bukan password. Oke, seperti itu. Jika passwordnya sama dengan apa ini? Dolar, kita pilih salah satu, pass 1 atau pass 2. Pass 1 saja saya pilih. Jadi di sini update tb admin set. Jadi yang diubah password yang ada di database yang sebelumnya akan diubah dengan password yang kita masukkan di pass 1 ini. Pass 1 ini mana? Expose password 1, expose password bukan? Dollar post password 1 ini yang mana? Yang ini. Nah, seperti itu. Nah, kita di sini butuh yang namanya season. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita butuh ID-nya. ID yang ingin kita ubah passwordnya itu di ID yang keberapa sih? Jadi kita gunakan clause where di sini. Where ID admin. Nah, ini kita sesuaikan ID admin ini ada di database. Where ID admin itu sama dengan petik-petik. Nah, yang di dalam petik-petik ini nantinya diisi dengan variabel yang ada di sini. Kalau yang warnanya seperti ini, yang warnanya ini apa? Coklat ya, atau coklat cerah seperti itu, ini adalah query. Nah, ini yang warnanya beda sendirian, itu adalah variabel seperti ini. Koneksi ini variabel, $pas1 ini variabel yang ini. Kalian bisa gunakan $pas1 atau $pas2. Nah, sekarang tugas kita adalah mengambil ID-nya, ID adminnya. Caranya gimana? Kita menggunakan season. Nah, tambahkan season di bagian check login-nya ini. Ini saya copy saja. Seperti tadi ya. Ini saya copy, saya tambahkan season di bawahnya, yaitu ID admin. Nah, yang ini bebas kalian ingin menamakannya apa. Sedangkan yang di sini itu harus sesuai dengan yang ada di database kalian. Yang ini, ID admin ini. Karena kita mengambilnya dari database. Nah, database ini ditampung dalam query. Tabel ini ya ditampung dalam query. Kemudian dipecah menggunakan fetch array. Ditampung di R. Di R inilah yang mengambil pecahan-pecahannya itu. Jadi seperti gelas. Ini adalah gelas utuhnya. Ditampung di dalam suatu wadah. Nah, kemudian gelas wadah yang ada gelasnya ini kita pecah. Gelasnya yang dipecah, kemudian kita tampung lagi di wadah yang lainnya. Nah, kemudian barulah kita ambil bagian-bagian pecahan-pecahan gelas itu. Nah, di sini pecahan-pecahannya ada username, ada password, ada nama admin, ID admin. Untuk memecahnya menggunakan MySQL fetch array. MySQL 6 row ini untuk menghitung jumlah row record data kita. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian saya akan gunakan ini di bagian passwordnya. Oke, saya tampilkan dulu saja. Input ini akan saya ambil, saya copy, saya paste di bawah form. Jadi di bawah form buka, ini saya pastekan input. Inputnya aja udah cukup, inputnya aja. Jangan yang lain, inputnya aja. Cukup inputnya saja. Seperti ini. Yang sebelumnya password saya ubah jadi teks. Oke, name-nya saya ubah menjadi ID. Saya tidak butuh placeholder-nya, maka placeholder-nya akan saya ganti dengan yang namanya value. Value. Kemudian di dashboard ini nanti saya copy saja bagian season yang ini. Ini kalian ke dashboard, kalian copy bagian season nama admin. Ini di copy saja. Yang menampilkan nama admin itu di copy. Maaf, Pak. Pelan-pelan, Pak. Oke. Sampai mana, Mas? Sampai password? Iya, Pak. Sampai password, Pak. Oke, sampai password. Input yang ini, input password ini, yang password 1, itu kalian copy. Yang ini tadi. Ini di copy saja.
di copy, kemudian kalian paste di atasnya. Di atas ini ya, di atas div class form group, atau di bawah ini aja, lebih mudah di bawah form action method post. Nah, di bawahnya saya buat maju ke depan saja. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tampilkan dulu aja hasilnya seperti apa. Nah, dia nanti ada di atas. Nah, di atas ini hanya saja tampilannya masih dalam bentuk password. Karena di sini saya ingin tampilkan ID-nya, bukan password. Kita akan mengambil ID-nya nanti menggunakan season. Nah, password ini akan saya ubah menjadi teks. Teks saja. Namanya ini akan saya ubah. Jadi password 1 kan udah digunakan, jadi tidak bisa kita gunakan lagi. Saya ganti menjadi ID. Kalian bisa ganti atau ubah menggunakan nama apapun, misalkan ID admin. ID saja, karena ID lebih singkat. Seperti ini. Oke. Kemudian placeholder ini tidak saya butuhkan, karena di sini bukan tempat kita untuk mengentrykan data. Jadi, placeholdernya saya ganti dengan value di sini. Value itu nilai. Jadi, kita nanti akan mengambil nilainya. Cara mengambil nilainya seperti apa? Kalian ke dashboard, silakan ke dashboard, kemudian ke bawah bagian Jumbotron. Kan ini kalian masih di atas nih. Kalian ke bawah ke bagian Jumbotron yang ini. Nah, di bawah Jumbotron ini ada season. Ini kalian copy saja. Kopinya dari mana, Pak? Dari PHP buka sampai pada PHP tutup. Silakan di copy. Kalau sudah di copy, kalian kembali lagi ke password. Nah, kembali ke password, value-nya isi dengan yang kalian kopikan tadi. Kalian kopikan tadi, kalian pastekan di sini. Seperti ini. Nah, karena kita coba dulu ya, kita coba. Sampai di sini kita coba dulu. Saya reload. Dian Pamungkas. Yang tampil adalah nama yang login. Nah, sedangkan di sini yang kita inginkan adalah ID. ID yang login. Jadi, kalian ubah saja nama admin menjadi ID admin. Kok bisa? Karena kita mengikuti yang ini. ID admin yang ini. Nah, ini kalian copy saja ID admin yang di sini. Jadi, sistemnya itu udah kita daftarkan di sini. Makanya bisa kita gunakan. Kalau teman-teman ingin menggunakan season, kalian harus daftarkan dulu di cek login. Kalau tidak didaftarkan, kalian tidak bisa menggunakan seasonnya. Seperti itu. Oke, kalau sudah, ini saya copy saja. Yang isinya ini ya, ID admin yang ini variabelnya saya copy saja. Saya pastekan di bagian nama admin ini. Jadi nama adminnya saya hapus, saya ganti menjadi ID admin. Oke, kalau sudah di save, kemudian kita reload lagi. Di sini, oke, error. Saya coba logout dulu. Oke, logoutnya masih error juga. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengakses logout yang ada di sini. Caranya sama dengan ini tadi, koneksi. Kalian keluar dua kali, dua directory, barulah tulis logout.php. Mana logoutnya di sini? Kita cari. Nah, ini logoutnya ya. Nah, harif yang ada di sini, logout.php, kalian keluar dua kali dulu, titik-titik slice, titik-titik slice. Jadi, titik-titik slice keluar satu kali, titik-titik slice keluar dua kali. Kalian save. Sudah. Di bagian logoutnya ini ya, menu logout ini, di bagian harifnya tambahkan titik-titik slice, titik-titik slice. Barulah logout.php. Saya back dulu ya, previous. Oke. Nah, seperti ini, saya logout dulu. Nah, barulah dia bisa mengakses logout.php-nya. Apakah Anda yakin keluar? Oke. Oke, kita coba masuk lagi sebagai Dian. Dian di sini, login. Oke, saya masuk ke ubah password. Nah, di sini dia sudah bisa menangkap seasonnya. Seasonnya di sini adalah 1. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan di bagian close where ID adminnya ini. Oke, kita sudah kok saya logout nggak bisa ya? Logout nggak bisa karena ini tadi Mbak. Di bagian logoutnya
ini logout ya Mbak ya, menu logout. Ya. Kemudian di bagian harifnya ubah menjadi seperti ini. Titik-titik slice logout.php. Artinya apa? Kita sekarang berada di password. Password ini di dalam file password ini di dalam folder password. Sedangkan logout ini berada di paling depan Oh ya. iya, Pak, benar. Jadi dia satu level sama modul. Jadi kita harus keluar dulu 2 kali, keluar 1 kali, baru keluar 2 kali. Baru dia akses logoutnya. Oke, kalau mau gampang, tadi logik saya tadi itu seperti ini. Nah, ini adalah password, kalian keluar 1 kali, keluar 2 kali. Barulah akses logout.php. Kalau saya mau ngakses gagal login gimana Pak? Sama saja, caranya seperti itu. Caranya gimana? Kalian dari password, keluar 1 kali, keluar 2 kali, barulah akses tadi apa? Gagal _login.php. Seperti itu ya cara untuk mengaksesnya. Oke, kalau bisa login kembali Mbak, kemudian pilih akun, ubah password. Oke, ini masih error ya di bagian ini karena belum saya ubah, jadi seperti Pesona Indonesia ini dia tidak bisa mengakses dashboard, otomatis kita harus mengubah. Nah, jadi ada 2 di sini. Yang pertama untuk Pesona Indonesianya, stringnya di sini masih dashboard, itu belum bisa diakses. Jadi tambahkan titik-titik slice. Begitu juga dengan yang beranda, tambahkan titik-titik slice. Kemudian di save. Ini supaya kalian bisa mengakses file dashboard.php-nya. Kalau saya jalankan, saya reload dulu. Saya klik Pesona Indonesia udah bisa, saya klik beranda udah bisa. Saya ke akun, ubah password, di sini udah bisa juga. Pak, biasanya error, Pak. Errornya di mana? Di password.php line 106, Pak. Pesan errornya apa? Pesan errornya. Coba ditampilkan. Saya stop dulu, silakan ditampilkan. Share screen, Sur. Share. Iya, di-share aja, Mas. Pakai HP, Pak. Wah, gimana ini? Tadi Masnya ngeklik apa? Oh ya, kelihatan. Oh, ini kurang tanda kurung tutup di bagian password.php. 106. Sebentar, ini mana ya? Saya nggak kelihatan. 106 yang mana? Ini, Pak. Oke. Coba ke MySQL query-nya paling kanan itu ada titik komanya nggak? MySQL, Pak. Nah, itu kurang titik komanya. MySQL query, ya, itu kurang titik koma. Ya, di save. Oh ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pak, ini kan yang akun juga di apa itu dipencet kan, Pak? Iya. Itu punya aku not fun. Coba lihat. Coba saya lihat. Di share, Mbak. Ini not found akunnya. Coba back dulu. Ini artinya akunnya tidak ditemukan. Coba back. Ini ke dashboard. Tadi klik mana, Mbak? Ini kan tadi beranda bisa. Iya. Terus akun nggak bisa. Ya, karena akunnya ini belum dibuat, Mbak. Mbaknya Oh, Bapak juga? Iya, belum. Oh ya udah. Jadi akunnya belum kita buat ya. Akun .php ini belum kita buat. Untuk sementara, Ya. kalau memang tidak ingin error, silahkan akun .php-nya itu diganti dengan tanda panah saja, tanda hashtag saja, Mbak. Nah, di sini di password atau di dashboard-nya, kita ke dashboard dulu aja. Di dashboard ini akunnya itu bagian menu akun,
di sini akun.php kan, Mbak. Nah, ini diganti hashtag saja dulu. Diganti hashtag. Oke, Pak. Oke, kemudian yang di password juga diganti hashtag. Karena kita punya 2 tampilan di sini. Nah, ini diganti dengan hashtag. Nah, supaya nggak error, seperti itu aja. Kemudian jangan lupa di reload, nanti kalau klik akun di sini yang ditampilkan adalah hashtagnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Kita tadi sudah mendapatkan yang namanya seasonnya di sini. Kita sudah mendapatkan seasonnya ya di sini ya. Nah, jadi kalian tampung seasonnya itu. Oke, jadi di sini kita buat post lagi. Buat post untuk menangkap value-nya ini. Jadi value-nya ini kita tangkap menggunakan post. Saya buat di sini namanya adalah apa ya di sini ID saja ya. ID sama dengan $post. $_post. Oke. Jangan lupa semikolon ya. Nah, isinya apa? Isinya name yang ada di sini. Name-nya di sini adalah ID. Jadi kita ubah atau kita tambahkan di sini ID juga. Oke. Jadi ingat ya, kalau post itu yang ditangkap adalah yang di name-nya. Kalau get yang ditangkap itu adalah yang ada pada query string-nya. Seperti itu. Oke, kita sudah tangkap ID-nya di sini. Maka ID-nya ini tadi kita masukkan di sini. Oke. Kalau di Magma itu malah buat berapa menitnya juga nggak ada. Oke, kalau sudah. Jadi seperti ini ya. MySQL query, koneksi, update, tb admin, set password, sama dengan pas 1. Kita ambil yang pas 1. Kalian bisa menggunakan pas 2 juga, karena kalau sama, karena pas 1 dan pas 2 ini sama ya. Where ID admin adalah ID-nya. Di mana ID admin yang akan kita ubah adalah ID admin yang berdasarkan pada season-nya. Season-nya di mana, Pak? Season yang ada di sini. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita tambahkan script untuk menampilkan pesan. Kalian tinggal copy saja, tidak usah pusing-pusing mengetik ya. Kalau sudah diketik, tinggal kalian copy saja. Yang di mana, Pak? Yang di logout.php. Kalian buka logout.php, di sana ada echo, alert, dan window.location. Ini kalian copy semuanya. Semuanya di copy saja. Kalau sudah di copy, yang ada di logout.php ya, ini inline ini semuanya di copy. Satu inline ini aja, ini di copy. Oke. PHP tutupnya jangan, ini di copy. Kemudian kalian ke password lagi, password yang ada di sini, kalian pastekan di bawahnya. Di bawah mana, Pak? Di bawah MySQL query. Oke. Alert-nya apa di sini? Alert-nya kalian ubah saja string yang ada di sini. Nah, string yang di sini kan hasil copy kita tadi adalah Anda telah keluar dari sistem. Ini kalian ganti menjadi password berhasil diubah. Ingat ya, ini adalah statement untuk ketika passwordnya berhasil diubah. Yang bawah atau yang else ini adalah statement ketika passwordnya tidak berhasil diubah. Nah, di else-nya kita ngapain, Pak? Nggak ada ngapa-ngapain. Jadi, kalau misalkan saya entry-kan di sini passwordnya itu misalkan 123, yang bawah 1234. Nah, ini kan beda, tidak sinkron antara password atas dan bawah. Artinya apa? Dia tidak melakukan apapun kecuali selain dia kembali ke halaman ini lagi dan menampilkan pesan bahwa password tidak sama atau password tidak berhasil diubah. Nah, kalian bisa kopikan yang ini saja. Ini di copy lagi. Oke. Sebentar ya. Yang window.location ini kalian ganti. Ganti dengan apa? Ganti dengan halaman password.php. Karena ketika berhasil melakukan
berhasil mengubah passwordnya, dia akan dikembalikan ke halaman ini kembali. Seperti itu. Jadi ubah password.php. Oke, yang bawahnya juga sama. Yang untuk block else-nya juga sama ya, block else yang ini ya, else yang ini ya. Nah, jadi di bawah komen saya ini kalian tambahkan password tidak sama. Password tidak sama. Artinya password atas dan password bawah itu tidak sinkron atau tidak sama. Dan dia akan mengembalikan ke password.php kembali. Seperti itu. Sudah? Ini cuma copy paste aja ya. Cuma lebih banyak penjelasannya. Oke, kalau sudah kita coba. Kita reload dulu ya. Nah, di sini saya akan memasukkan password baru. Saya masukkan password Eko di sini. Kalian bisa menggunakan password yang lain. Eko juga. Eko 1 ya, yang atas Eko, yang bawah Eko 1. Artinya kedua password ini tidak sinkron atau tidak sama. Saya klik ubah password. Dia akan menampilkan password tidak sama. Saya klik OK, dia akan kembali lagi ke form ini. Nah, Bapak boleh lihat scriptnya dulu punya Oke. Ya, silakan, Mbak. Yang saya pastikan kalian jangan lupa semikolonnya ini ya. Jadi biasa errornya di sana dibilang kurang kurawal tutup. Ternyata kalian belum menutup menggunakan semikolon. Silakan dicek dulu. Ini tinggal copy saja, kemudian diturunkan ke bawah ya. Sebentar, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. yang bagian atasnya sendiri itu emang, kalau Bapak kan itu angka 1 ya. Yang mana? Yang ya, hasilnya itu loh, Pak. Ini? Nah, itu. Ya. Atas sendiri itu kan Bapak angka 1. Ya. Itu emang Bapak isi atau otomatis, Pak? Otomatis. Nah, itu punya saya BR/B gitu-gitu, Pak. Oh, logout dulu, Mbak. Logout dulu. Udah logout. Nah, seperti ini logout, kemudian masuk lagi. Saya masuk di sini sebagai Dian ya. Nah, ini masih bisa login, artinya tadi passwordnya belum diubah ya. Nah, saya ke ubah password, nah di sini dia otomatis 1. Logout kemudian login lagi. Punya saya BR. Masih BR ya, Mbak ya? Coba cek di bagian ini, Mbak. Ini udah benar belum? Value-nya udah benar belum? Yang ini, Mbak. Yang itu. Iya. Di bawah form action method post. Ini ada input type lagi, text, name ID, kelasnya boleh ditambahkan, boleh tidak, opsional. Kemudian yang penting value-nya ini udah benar belum? Sudah, Pak, sudah benar. Sudah benar. Kemudian di cek login sudah ditambahkan ini belum, Mbak? Di bagian cek login. Sudah, Pak. Sudah juga? Udah benar namanya ID admin di sini? ID admin, ID benar, Pak. ID underscore admin. Coba di-share dulu, Mbak, saya cek. Iya, logout dulu, Mbak, saya cek. 76 ya ini ya, logout, kemudian masuk kembali. Ya, ke bagian akun ubah password. Oke, masih ya, line 76 di bagian password. Coba buka password line 76. Password 76 ini input type, text, name-nya ID, kelas, value-nya echo underscore system ID admin.
Sebentar. Value. Ya, ini benar. Coba di bagian cek login-nya tadi, Mbak. Cek login-nya di admin. Ini udah benar namanya ID admin di apa namanya? Sudah Pak nih. Sudah. Oke, coba cek Tadi kayaknya kurang underscore, Pak. ke password. Kurang underscore ya? Coba saya lihat. Iya, ID yang admin, di ID admin. password. Coba ke password. Ini udah di save belum, Mbak? Coba cek login-nya di save dulu tadi. Yang mana? Yang cek login. Itu, Pak. Ya, di kurang underscore, save Pak. dulu. Oke, sebentar kita cek ya. ID admin. Oke, ke password. $season udah benar ini, dia pakai ID admin. Karena nama yang kita pakai adalah nama seasonnya ya. Coba ini logout login lagi, Mbak. Tadi saya takutnya cek loginnya belum di save. Iya Pak, sebentar. Di sistemnya ya, di logout dulu. Kalau belum, kemungkinan season startnya belum di. Pak, coba kembali ke password lagi, Pak. Iya, sebentar ya, kita cek dulu ya. Oke, di sini namanya tampil. Hanya saja pas bagian ubah password udah benar. Sudah Pak. Karena cek loginnya tadi itu belum di save ya, Mbak. Oke. Oh gitu, makasih ya Pak. Iya. Oke, yang tadi gimana Masnya? Mau melihat bagian passwordnya? Ini bagian passwordnya. Enggak, Pak, tadi yang punyanya Dev itu di MySQL query dollar koneksi itu yang di where-nya itu kurang underscore, Pak, ID adminnya. Oh, ID adminnya kurang underscore ini katanya Mbak. Yang bagian close aware-nya ini ID adminnya bagian ini. ID underscore admin. Oke, dikoreksi ya. Sudah pakai kok Pak. Tadi Oh, cuma oke. kurang di save itu mungkin. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan. Kita coba dulu ya, hasilnya seperti apa. Tadi kalau C123 password yang atas, yang bawah 1234 ini tidak akan diubah karena passwordnya tidak sama. Kalau misalkan saya ubah passwordnya Eko yang atas, kemudian yang bawah juga Eko, di sini saya ubah password berhasil diubah. Oke. Nah, untuk mengeceknya saya langsung saja ke sini. Kita cek ya. Di sini tadi yang saya ubah adalah punyanya si Dian. Admin Dian, admin atas nama Dian Pamungkas. Passwordnya di sini seperti ini ya. Ini password lama. Karena apa? Karena belum saya reload. Saya reload dulu, saya klik TB admin. Nah, passwordnya udah berubah jadi Eko. Yang jadi masalah, passwordnya tidak dienkripsi. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mengenkripsi passwordnya? Oke, nanti kalau azan saya berhenti dulu ya. Caranya gimana? Iya Pak. Caranya kalian bisa tambahkan satu variabel lagi. Tambahkan satu variabel yang sudah menggunakan metode MD5 seperti pada cek login ini. Nah, dia udah menggunakan MD5 yang ini. Jadi passwordnya otomatis terkonversi. Oke, kita akan buat itu juga di password kita. Jadi saya buat pas, nama variabelnya pas, seperti ini, post. Di sini adalah password. Saya mau ngambil password yang mana? Bebas, mau password 1 atau password 2. Saya ambil yang password 2 saja. Nah, di sini belum kita tambahkan MD5. Sekarang saya tambahkan MD5. Saya kurungkan. Seperti ini. Silakan teman-teman tambahkan seperti ini. Tambahkan $pas variabelnya, kemudian ini adalah password, kita enkripsikan menjadi MD5. Seperti itu. Kemudian jangan lupa karena ini yang kita simpan di sini juga teman-teman harus ubah. Yang kita simpan bukan pas 1 lagi, bukan yang ini lagi, melainkan yang bawah ini. Jadi gunakan $pas.
Oke, silakan ditulis dulu. Saya akan silent karena mau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah diisi. Untuk yang passwordnya menggunakan MD5 ya, menggunakan built-in function dari PHP yaitu MD5. Jadi yang sebelumnya tadi di sini adalah $pas1, kita ubah menjadi $pas. Jadi kita tidak menggunakan password yang belum dienkripsi, melainkan kita akan menggunakan password yang sudah dienkripsi. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah teman-teman save saja. Oke, kita coba ya, kita coba dulu hasilnya seperti apa. Saya reload dulu. Nah, kemudian di sini saya masukkan echo, kemudian yang bawahnya juga sama, echo. Teman-teman perhatikan di sini, untuk yang password Dian ini adalah echo ya. Artinya apa? Artinya belum di-generate ke dalam bentuk kode-kode seperti ini ya, kode MD hasil konversi MD5 seperti ini. Oke, nanti kita lihat harusnya hasilnya bentuknya model seperti ini ya modelnya. Kita cek dulu. Oke, saya klik ini echo, udah sinkron, password atas dan bawah sama. Saya ubah password. Password berhasil diubah, saya klik OK. Kita lihat di bagian ini, kita reload dulu. Nah, di sini sudah dienkripsi. Seperti ini. Oke, kita untuk memastikannya kita coba
login menggunakan password Eko ya. Kemudian kita logout dulu. Oke, seperti ini. Username-nya adalah Dian, kemudian passwordnya adalah Eko. Kita login. Oke, berhasil login di sini. Kita ubah password lagi, kita kembalikan ke Dian. Teman-teman bisa cek di sini, saya reload. Di sini 3 karakter terakhirnya untuk password Dian itu adalah 4, kita pakai 4 saja ya di sini. 4 karakter terakhirnya adalah C5BF di sini. C5BF saya akan ubah menjadi Dian lagi. Dian. Oke, saya ubah passwordnya. Sudah berhasil diubah. Kita cek di sini yang sebelumnya C5BF. Saya akan reload. Nah, di sini udah berubah menjadi 0DA9. Oke, kalau tidak percaya, kita logout lagi. Kita gunakan password Dian. Dian, kemudian yang bawah juga Dian. Saya login, ternyata bisa juga. Oke, seperti itu. Ternyata ini mengganggu, bisa kita hidden. Nah, jadi yang ini tadi ya, teman-teman, ini ditampilkan karena di sini adalah teks. Akan saya sembunyikan, jadi saya buat hidden. Seperti ini, hidden itu tersembunyi ya artinya. Jadi nanti dia tidak akan ditampilkan di sini. Nah, seperti ini. Dia di hidden atau disembunyikan, tapi ID-nya ini dan value-nya masih bisa kita gunakan. Nah, jadi yang kita gunakan untuk menangkap season itu yang di sini ya. Sekalipun disembunyikan, itu masih bisa digunakan. Artinya apa? Dia hanya disembunyikan dari tampilan ini saja. Secara fungsional dia masih digunakan di dalam code kita. Jadi jangan dihapus, tetap teman-teman gunakan karena season yang kita gunakan untuk ID-nya di sini ya. Jadi untuk mengetahui ID mana yang akan kita ubah itu kita menggunakan season. Seperti itu. Jadi cukup input type-nya teman-teman ubah menjadi hidden seperti ini. Oke, kalau sudah ternyata 1 jam lebih juga kita ngerjakan untuk satu bagian. Nanti saya akan minggu depan kita ke ini ya, kita langsung buat nanti ya. Kayaknya udah nggak sempat karena saya mau submit jurnal saya. Sepertinya saya nggak sempat mau mengajarkan untuk membuat profile sekaligus menggunakan CK Editor ya. Saya akan jelaskan di minggu depan. Kita akan ke bagian CK Editor, kemudian untuk kategori wisata. Jadi pertemuan ke-6 nanti kita akan bahas CK Editor dan membuat CRUD untuk kategori wisata. Ya, seperti itu ya. Kemudian wisata dan berita, kita lanjutkan di wisata dan berita setelah itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada? Oke, kalau belum ada, ini videonya akan saya upload. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat nanti sore atau malam. Silakan cek di e-learningnya karena untuk uploadnya membutuhkan waktu juga. Kalau tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Tidak apa-apa ya, lebih cepat karena saya ada keperluan untuk submit jurnal. Jadi saya mohon maaf ke teman-teman karena tidak sampai jam 12 ya. Pak, maaf Pak. Terus Pak. Ya. Kuliahnya nanti gimana ya, Pak? Jam 1 masih Kuliah, ada, Pak. Jam ya, 1, Pak. kita lanjutkan kuliah nanti jam 1. Oh iya, Ya, Pak. oke, kita lanjutkan nanti perkuliahannya di jam 1 ya, sampai jam 3 mungkin. Jadi dari jam 1 sampai jam 3. Kita akan masuk ke... Rafael ya, Pak. Gimana? Rafael gitu ya, Pak ya? Ya, kita masuk ke pembahasan langsung, kita ke dasar framework-nya dulu, Laravel. Kita menggunakan Laravel ya, di sini. Oke, Pak. Oke, sebenarnya saya tidak terlalu expert untuk Laravel. Teman-teman kalau memang mau yang lebih expert nanti bisa didalami. Tapi yang jelas ikuti dulu saja perkuliahan ini, setelah itu teman-teman bisa dalami lagi. Ya, seperti itu aja.
Nanti kita sampai CRUD juga, kita CRUD sampai buat login. Kita lihat waktunya cukup enggak ya sampai ke sana. Kayaknya cukup. Nanti ada Faker juga, ada Faker di sana. Kita akan menggunakan Faker juga. Banyak sekali ya kalau pembahasan tentang Laravel. Tapi untuk pertemuan pertama kita ke dasarnya dulu aja. Dasarnya seperti apa, konsep arsitektur daripada MVC itu seperti apa. Oke, kalau tidak ada saya tutup. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Tetap sehat semuanya ya.